Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 5, mata kuliah pemrograman deklaratif akan menjelaskan progres final terkait tema kami, yaitu rekomendasi jurusan kuliah. Eh, di sini dijelaskan aja, di sini dengan anggotakan saya sendiri, Regulan Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705104. Dan saya David Niko Nathanael Rumaorbo dengan NPM 22170511129. Oke, boleh langsung aja. Jadi di sini untuk program kami, yang pertama ini ada pilihan jurusannya yang nantinya akan ditentukan di akhir output sesuai dari rekomendasi jurusan kuliah. Nah, untuk jurusan masing-masing jurusan ini dia nanti bakal ada yang namanya minat, bakat, sama keahlian yang nanti bakal ditanyakan kepada user. Terus lanjut ada fakta persyaratan jalur jurusan ini. Jadi ini nanti bakal ada diambil di akhir output. Terus di sini ada passing grade, daya tampung, sama keketatan juga bakal ditampilin di akhir outputnya sesuai dari jurusan yang direkomendasikan oleh sistem. Terus lanjut ke bawahnya. Nah, untuk di sini ada nilai keyakinannya. Untuk nilai keyakinan ini masing-masing dari jurusan itu nanti bakal ketika udah dipilih ke situ, sistemnya tuh bakal memberikan 6 pertanyaan untuk masing-masing jurusan. Nah, setiap pertanyaan itu ada bobotnya masing-masing, kayak misalnya di teknik informatika ini, pertanyaan pertama, apakah Anda menguasai pemrograman, itu bobotnya 0,8. Nah, jadi itu ntar bakal ditanyain kepada user semasing-masing ini jurusannya. Terus coba ke bawah. Nah, dari pertanyaan tadi, user itu menjawab dengan jawaban 1, 2, 3, 4 itu. Untuk 1, 2, 3, 4 itu dia bobotnya ada ini untuk dari 0, 1, 2, 3, 4. Untuk bisa dilihat di situ kalau 0 itu ini bobotnya 0, 1, 0,25 dan seterusnya. Nah, terus untuk menghitung nilai keyakinan itu rumusnya itu kami ambil seperti yang ada di contoh spreadsheet yang ada di itu dari deklaratif itu. Oke, di sini contohnya untuk menentuin NK-nya itu NK is NK pengguna dikali nilai sistem. Terus ada kombinasi nilai keyakinannya itu rumusnya NK kombinasi is NK lama plus NK kemampuan dikali 1 min NK lama. Nah, itu untuk rumus-rumusnya. Terus ada tanyakan keahlian ini, dia bakal nampilin bakal nanyain keahlian segala macamnya untuk pertanyaan. Terus ada input output user. Untuk input output user itu buat tampilan dari sistemnya nanti bakal iniin di awal. Buat tampilan kayak di sini terus ada apakah Anda sedang memasuki masa kuliah? Jika dijawab ya, maka dia bakal mulai ini menjalanin programnya, kalau tidak bakal berhenti. Terus bakal di sini lanjut ada output akhirnya dari rekomendasi jurusan kuliah kayak yang ada di atas tadi. Dia kayak contoh berdasarkan preferensi yang diberikan, jurusan yang direkomendasikan untuk Anda adalah, nah untuk passing grade, daya tampung, dan keketatan itu diambil sesuai dari yang ada di atas tadi. Nah, terus kalau misalnya nggak ada, dia bakal ngeluarin output, maaf, tidak ada preferensi jurusan yang sesuai dengan minat, keahlian, dan bakat Anda. Nah, itu untuk output akhirnya. Terus nanti setelah selesai dia bakal ada pertanyaan lagi, apakah Anda ingin mencoba lagi? Kalau iya, dia bakal mulai atau bakal ngulang ke awal lagi. Kalau tidak, dia bakal selesai. Nah, selanjutnya ada ini tanyakan preferensi yang akan dijelaskan oleh Reguel. Untuk tanyakan preferensi ini dia kan berdasarkan minat, keahlian, dan bakat. Jadi nanti masing-masing itu dia ngeluarin output masukan daftar minat, di mana kan di sini listnya udah dikasih contoh di sini. Nah, untuk panjang dari listnya ini
dia itu harus tidak boleh lebih dari 3, maksimal itu harus 3. Kemudian nanti dia bakal ngasih inputan, tanyakan keyakinan, minat yang di bidangnya ini, dimana dengan dengan input minat identifikasi dan minat. Kemudian nanti dia bakal ngasih output daftar minat itu, kalau dia misalnya lebih dari 3, dia nanti bakal ngasih pesan, yaitu daftar minat melebihi batas maksimal 3 item. Dimana untuk tanyakan preferensi itu berdasarkan minat kalian dan bakat. Begitu juga sama dengan keahlian, kalau dia misalnya lebih dari 3 juga, batas maksimum dari listnya, dia bakal juga ngasih pesan output yang sama. Begitu juga dengan bakat. Kemudian di sini ada untuk aturan untuk menanyakan keyakinan. Jadi di masing-masing tipe list itu nanti kan di masing-masing minat kalian dan bakat dia bakal ngasih respon. Kalau dia iya itu dia bakal ngasih fakta baru. Dimana kalau dia yakin terhadap si faktanya itu dia bakal masukin tipe sama list identifikasi. Dimana listnya itu sama dengan list identifikasi. Nah jika dia tidak yakin dengan daftar minatnya ini, minat kalian dan bakatnya ini, dia bakal ngulang lagi dengan output yang sama. Apakah Anda yakin dengan minat kalian dan bakat di bidang ini? Kemudian di sini ada aturan untuk menentukan jurusan. Nah, di sini kan kita menentukan rekomendasi. Yaitu kan berdasarkan minat kalian, bakat. Lalu nanti kan ada passing grade, daya tampung sama peminatan. Nah, di sini dari jurusannya ini ada input jurusan, terus syarat minat, syarat kalian dan syarat bakat. Lalu untuk intersection-nya ini dia itu tergantung pada syarat minat, dan minat cocok. Kemudian untuk syarat kalian juga sama, kalian dan kalian cocok. Nah, jadi nanti dia bakal ngasih daftar list minat cocok, kalian cocok sama bakat yang cocok pada si user. Kemudian untuk subset helper function ini dia itu bakal ngasih info kalau misalnya inputannya yang dia masukin daftar minat kalian dan bakat itu, kalau misalnya di salah satu itu tidak ada dia, tapi walaupun misalnya di bagian minat dia ada, di bagian kalian dia ada, di kalian dia ada, di bagian dia bakat ada, jadi dia tetap aja ngasih output yang tadi, yaitu preferensi dari si jurusannya. Kemudian di sini ada irisan dari dua list. Nah sebenarnya untuk irisan dari dua list ini tergantung pada anggota member dari si minat kalian dan bakat. Untuk itu langsung aja dijalankan programnya. Nah jadi nanti dia bakal ngasih pertanyaan pertama, apakah Anda sedang memasuki masa kuliah? Jadi kita iya aja. Nah kalau dia tidak, nanti dia bakal ngasih saran, terima kasih telah menggunakan rekomendasi jurusan kuliah ini. Kita ya aja. Nah di sini kita pilih 2 aja, misalkan di sini matematika, misalkan di sini fisika. Nah terus apakah Anda yakin dengan minat di bidang ini? Iya. Nah kemudian di sini kita masukkan misalkan pemrograman, di sini basis data. Nah di sini dia akan menanyakan pertanyaan, apakah Anda yakin dengan kalian? Kita ya aja. Kemudian untuk daftar bakat langsung aja kita masukkan misalkan analisis sama pemrograman. Nah apakah Anda yakin dengan bakat di bidang ini? Iya. Nah jadi nanti setelah kita masukkan daftar minat kalian dan bakat, nanti dia akan ngasih preferensi jurusan yang akan direkomendasikannya. Karena kan dia udah ngasih pertanyaan tuh, apakah dia yakin. Nah, di sini rekomendasi jurusan yang bakal ditentukan yaitu teknik informatika. Nah, dia juga di sini bakal nampilin passing grade-nya berapa. Di sini 62,65, daya tampung sama ada keketatan. Nah, di sini masuk ke penerapan nilai keyakinan. Nah, penerapan nilai keyakinan ini tadi berdasarkan format 6 pertanyaan dari nilai keyakinan tadi. Nah, karena di sini dia seputar teknik informatika, dia bakal nanya pertanyaan yang seputar dengan teknik informatika. Apakah Anda menguasai pemrograman? Kita jawab di sini dengan interpretasi nilainya misalkan 3. Lalu di sini apakah Anda memahami konsep jaringan? Kita misalkan 2. Lalu di sini apakah Anda mahir dalam basis data? Kita misalkan 2. Lalu apakah Anda tertarik pada algoritma? Nah, ini kita misalkan 4. Lalu
apakah Anda memiliki bakat dan pemecahan masalah? Kita misalkan 3. Nah, apakah Anda menikmati pekerjaan tim? Kita misalkan 4. Nanti di sini dia bakal ngasih nilai keyakinan akhirnya itu, yang dimana tadi kan untuk nilai keyakinan akhir ini yang bakal kombinasi dari nilai kombinasi yang lama sama nilai dari si kemampuan tadi yang dikurang sama 1. Nah, jadi nilai keyakinan akhirnya itu untuk jurusan teknik informatika yaitu 0,99. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah Anda ingin mencoba lagi dengan input yang berbeda? Nah, ini kalau kita yes, nanti dia bakal ngulang lagi dia dari awal. Nah, kalau dia misalkan no, dia bakal ngasih ini. Nah, dia bakal ngasih outputan terima kasih telah menggunakan sistem rekomendasi jurusan ini. Nah, untuk selanjutnya di sini yang mengenai melebihi dari 3 list item tadi, misalkan gini tadi. Jadi sebenarnya pada output kami ini, kan kami hanya membatasi dia itu harus tidak boleh melebihi batas maksimal 3 item. Nah, dia itu sebenarnya bisa 1, bisa 2, bisa juga 3, tapi tidak boleh lebih dari 3. Nah, karena di sini dia lebih dari 3 di daftar minat, jadi dia bakal ngulang lagi programnya, yaitu dia harus masukkan daftar minat. Nah, kalau dia misalnya kita ngulang lagi, kita ngasih dengan input list dia misalkan 2 tadi. Nah, dia bakal tetap ngasih pertanyaan, dia tetap bakal lanjut dan ngasih pertanyaan apakah Anda yakin. Nah, gitu juga. Nah, sama juga dengan keahlian dan sama juga dengan bakat. Namun ada sedikit kerancuan di bagian keahlian sama bakat, cuman itu tidak menutupi untuk output akhir dari sistem rekomendasi jurusan kuliah kami. Oke. Demikianlah untuk video penjelasan mengenai progres final dari sistem rekomendasi jurusan kuliah kami dari kelompok 5. Kami akhiri, sekian dan terima kasih.